Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibit Lutfiana dari kelas C Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 21108010090 akan mempresentasikan artikel dengan judul Strategi Kesantunan Berbahasa pada Pesan WhatsApp Mahasiswa ke Dosen guna memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Aninditya Sri Nugrahini SPD MPD. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengekspresikan diri dalam budaya masyarakat. Bahasa bukanlah sosok yang selalu sama, tetapi terus berkembang. Setiap orang memiliki keinginan untuk berusaha bersikap dan berperilaku yang baik untuk menjaga harkat dan martabat dirinya, serta menghargai orang lain. Penutur diharapkan mampu menyampaikan maksud dengan bahasa yang mudah dipahami karena kesantunan berbahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam komunikasi. Kesantunan berbahasa secara umum merujuk kepada penggunaan bahasa yang baik, sopan, lemah lembut, dan menghormati mitra tuturnya. Seseorang akan memiliki kepribadian yang baik jika orang itu selalu menggunakan bahasa yang baik dan penuh kesantunan. Sebaliknya, jika seseorang itu selalu menggunakan bahasa yang kasar dan tidak santun, maka dapat dikatakan orang tersebut memiliki kepribadian yang tidak baik. Kesantunan berbahasa tidak hanya diterapkan dalam kegiatan komunikasi langsung dengan tatap muka, tetapi juga diterapkan melalui media komunikasi, misalnya menggunakan ponsel. Dengan adanya ponsel, setiap individu tidak perlu repot untuk membuat surat atau bertemu langsung dengan individu lain jika ingin menyampaikan sesuatu pesan yang mendesak. Telepon dan WhatsApp merupakan fasilitas yang ada dalam ponsel. WhatsApp berarti pesan singkat yang dituliskan dengan menggunakan media telepon seluler, namun dalam penggunaannya, WhatsApp lebih sering digunakan daripada telepon, karena WhatsApp lebih mudah dibuka kapan saja dan di mana saja tanpa mengganggu kondisi dan situasi tempat serta tidak memakan biaya yang mahal. Walaupun begitu, pengirim pesan tentu harus pula memperhatikan kesantunan berbahasa serta mengikuti kaidah sopan santun jika penggunaan WhatsApp ingin berkomunikasi dengan orang tua, guru, dosen, atau orang yang dihormati. Komunikasi dengan menggunakan WhatsApp sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Salah satunya adalah WhatsApp mahasiswa kepada dosennya. Dosen sebagai mitra tutur memiliki usia lebih tua dibanding mahasiswa dan secara status sosial lebih tinggi daripada mahasiswa. Maka akan menimbulkan strategi berkomunikasi yang berbeda pula apabila dibandingkan dengan cara berkomunikasi dengan teman sebaya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas tentang kesantunan berbahasa dalam wacana WhatsApp mahasiswa terhadap dosen program studi ekonomi syariah karena mahasiswa sering berkomunikasi dengan dosen melalui WhatsApp dan tidak jarang pula mahasiswa merasa kebingungan ketika mengirimkan pesan kepada dosennya melalui WhatsApp. Apakah bahasa yang digunakan itu sudah baik dan santun atau tidak? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, metode penyediaan data yang digunakan adalah metode analisis isi. Metode analisis isi ini dilakukan dalam dokumen-dokumen yang padat isi. Isi dalam metode analisis isi terdiri dari dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Metode analisis isi yang sesuai dalam penelitian ini adalah isi laten yang meneliti tentang variasi kalimat WhatsApp mahasiswa program studi ekonomi syariah terhadap dosen. Data dalam penelitian ini adalah tuturan dalam wacana WhatsApp mahasiswa pada dosen mengandung kesantunan berbahasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana WhatsApp mahasiswa yang dikirimkan kepada dosen program studi ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik catat. Teknik catat dapat dilakukan dengan mencatat data penelitian yang dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti
Pertama, membaca dan memahami kutipan WA secara keseluruhan. Kedua, menandai prinsip kesantunan dan tindak tutur dengan objek yang diteliti. Ketiga, mengklasifikasikan data yang telah diperoleh. Keempat, memindahkan data tersebut ke dalam format inventarisasi data. Untuk hasil dan pembahasan, data dalam penelitian ini berupa pesan WhatsApp mahasiswa terhadap dosen program studi ekonomi syariah. Jumlah data yang dianalisis sebanyak 3 WhatsApp. Data dianalisis berdasarkan prinsip kesantunan dengan kaidah kesantunan menurut Leach 1993 dan tindak tutur dari Johan R. Searle. Dari data tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu prinsip kesantunan berbahasa dan tindak tutur dalam WhatsApp mahasiswa terhadap dosen. Mahasiswa dan dosen saling berkomunikasi melalui WhatsApp. Dengan cara berkomunikasi menggunakan WhatsApp merupakan cara yang sangat efektif dalam hal-hal menyangkut perkuliahan seperti menanyakan tugas, jadwal bimbingan, dan hal-hal lainnya. Penelitian ini mengelompokkan data yang dianalisis itu berdasarkan kaidah oleh Leach 1993 dan Johan R. Searle 1983. Peneliti menggunakan kaidah kesantunan dari Leach karena submaksim dari Leach itu sesuai dengan apa yang WhatsApp mahasiswa terhadap dosen. WhatsApp yang baik seharusnya dapat memperhatikan dan menggunakan maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendah hatian, maksim kesepakatan, dan maksim kesimpatian sesuai dengan submaksim dari Leach. Kemudian untuk mendukung analisis penelitian ini juga menyertakan tindak tutur dari Searle. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penggunaan prinsip kesantunan dan jenis tindak tutur, maka diperoleh simpulan sebagai berikut. Yang pertama, subjek iklan terkumpul sebanyak 3 WhatsApp mahasiswa terhadap dosen. Penggunaan prinsip kesantunan dalam WhatsApp mahasiswa terhadap dosen sebanyak 3 WhatsApp. Yang pertama meliputi maksim kebijaksanaan, kemudian maksim kedermawanan, dan yang ketiga maksim permufakatan. Kemudian yang kedua itu jenis-jenis tindak tutur yang ditemukan pada WhatsApp mahasiswa terhadap dosen, yaitu tindak tutur asertif meliputi 2 fungsi, yaitu asertif mengeluh dan asertif memberitahu. Kemudian tindak tutur direktif meliputi 2 fungsi, yang pertama direktif menyuruh dan direktif memohon penjelasan. Tindak tutur ekspresif meliputi 3 fungsi, yaitu ekspresif berterima kasih, ekspresif mengucapkan salam, dan ekspresif mengucapkan selamat. Kemudian tindak tutur deklaratif meliputi 1 fungsi, yaitu deklaratif membatalkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.